SMP Utama ini berdiri sejak tahun 2003. Saat ini kami sudah menginjak usia yang ke-17 tahun. Sejak tahun 2016, unit pendidikan SMP Utama ini langsung dibina di bawah naungan YBM PLN. Saat ini siswa kami ada 86 peserta didik dari tingkat kelas 7 sampai tingkat kelas 9. Dan untuk jumlah guru saat ini kami ada 13 guru tetap maupun honor dan 5 karyawan tetap. Awalnya sih ya dari orang-orang ya. Orang-orang pada bilang kalau ada SMP Utama nih, ada SMP gratis. Ya saya sendiri sih orangnya tidak berkecukupan gitu. Jadi orang tua saya inisiatif untuk mendaftarkan saya di sekolah SMP Utama ini. Khususnya sih yang dipelajari di sekolah ini ya KIR ya, karya ilmiah. Dari KIR itu sendiri saya mendapatkan pengalaman dan pembelajaran yang banyak tentunya. Karena di KIR itu kita dapat menyelesaikan masalah-masalah, suatu masalah yang ada di lingkungan sekitar. Biasanya jadi bisa, kamu jadi Atika. Bisa kan? Baik, keunggulan sekolah kami yaitu kami menyediakan pendidikan gratis berkualitas, berbeda dengan memang sekolah pada umumnya yang memang berbayar. Bagi anak-anak yang sekolah di sini mempunyai syarat khusus yaitu harus duafa ya, duafa ataupun yatim. Tapi kami tidak ada syarat khusus untuk berprestasi. Jadi beasiswanya beasiswa untuk duafa dan yatim. Insya Allah hampir setiap tahunnya anak-anak kami yang kami bina dan kami bimbing ini menghasilkan prestasi baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Salah satunya yang terakhir kemarin di tahun 2021 walaupun kondisi pandemi kami tetap melakukan pembinaan dan pembimbingan terhadap siswa kami dan alhamdulillah kemarin menjuarai juara 1 kompetisi penelitian siswa Indonesia tingkat Kota Depok. Kan kalau di masa pandemi ini tentu tentang ekonomi ya. Ada banyak orang yang di PHK, yang dipecat, dan selama pandemi ini tuh tidak ada penghasilan gitu ya. Jadi pada penelitian saya kali ini, kita memanfaatkan lahan yang sempit untuk bercocok tanam. Dan tidak hanya bercocok tanam, kita juga membudidayakan ikan sekaligus. Jadi kita membudidayakan tanaman dan juga ikan sekaligus di lahan yang sempit. Dan itu tentu dapat berguna, dapat menjadi strategi ketahanan pangan khususnya di masa pandemi COVID-19. Insya Allah untuk kedepannya kami sudah ada rencana, kita sudah mendaftar ya. Nanti di bulan Desember mendatang kita akan mengikuti kompetisi KIR karya ilmiah tingkat internasional. Untuk kurikulum kondisi khusus adalah ada PAI, PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, Bahasa Inggris, Seni Budaya. Kemudian ada kurikulum juga muatan lokal yaitu kurikulum muatan khas dari sekolah. Salah satunya adalah yang kami tonjolkan adalah tahsin. Tahsin sendiri itu akan masuk ke dalam kurikulum sekolah. Yang diajarkan memang di kelas reguler atau masuk include ke dalam jam pelajaran. Untuk penjadwalannya itu biasanya dikelompokkan, untuk strateginya dikelompokkan berdasarkan mentor tahsinnya masing-masing. Alhamdulillah pada bidang KIR ya, karya ilmiah, belum lama ini kami menjuarai kopsi tingkat Kota Depok. Ya, alhamdulillah kita juara 1 yang kami lombakan pada kopsi tingkat kota tersebut, yakni sistem hidroganik ya. Sistem hidroganik sendiri ialah sistem budidaya tanaman yang memadukan sistem hidroponik dengan sistem organik. Oh, tentu sangat bangga karena dengan sekolah di SMP Utama dan mengikuti KIR tentunya saya mendapatkan prestasi ya pada bidang KIR tersebut.
harapan kami ke depan, kami terus mengembangkan baik secara kualitas dari siswa maupun tenaga pendidiknya untuk bisa lebih maju lagi untuk pendidikan di SMP utama. Dan harapan kami agar cita-cita dari YBM PLN ini menjadikan anak-anak dari mustahik menjadi muzaki ini mudah-mudahan dapat tercapai di masa depan. Jadi YBM itu sebelumnya namanya itu Lazis PLN ya, di mana berdirinya tahun 2002, kemudian tahun 2003 kerjasama dengan CSR dalam waktu itu namanya CSR PLN P3B Jawa Bali, mendirikan sekolahan ini, SMP ya, jadi SMP utama itu berdiri tahun 2003, kemudian dikelola sama CSR sama Yasmin, yayasan yang bergerak di dunia pendidikan. Kemudian di tahun 2006 SMK berdiri. Jadi setelah 3 tahun SMP berdiri, kemudian SMK berdiri karena lulusan dari SMP rata-rata masuknya ke SMK. Kemudian tahun 2016 organisasi Lazis berubah menjadi YBM PLN, makanya semuanya langsung diambil alih semuanya oleh YBM PLN, walaupun dari sisi infrastruktur pembangunan, misalnya membangun gedung masih CSR PLN TJBB selalu membantu ya. YBM PLN aktif ya, baik. Jadi kalau dari sisi YBM PLN TJBB P2B itu sampai dari 2009 sampai 2016 mengcover semua biaya operasional ya, baik untuk gaji guru, kemudian biaya buku, seragam, kemudian misalnya biaya untuk siswanya ya, untuk misalnya kalau kondisi COVID kayak gini pulsa ya. Jadi 100% pembiayanya melalui YBM PLN. Jadi teman-teman atau saudara-saudara atau bapak ibu yang anaknya sekolah di sini semuanya full 100% gratis. Itu termasuk SMP juga? Iya, SMP dan SMKI utama. Jadi donasinya ini diambil dari zakatnya para pegawai PLN yang beragama Islam ya. Jadi para muzaki, baik muslimah maupun muslimat ya, diambil tiap bulan. Jadi setiap kita menerima penghasilan, jadi kalau PLN itu tanggal 25 itu otomatis dipotong 2,5%. Jadi itu dikelola oleh YBM PLN, kemudian banyak disalurkan ya. Ada 5 pilar ya. Ini salah satu pilarnya pilar pendidikan. Jadi pilar pendidikan ini merupakan suatu empowering ya, pemberdayaan masyarakat sekitar, khususnya lingkungan PLN Gandul ya. Jadi untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat sekitar yang khususnya duafa ya. Dalam hal ini sekaligus membantu pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan pengennya kita itu anak didik kita menjadi anak-anak yang berakhlak mulia dan mencintai ilmu pengetahuan. Kemudian kalau nanti sudah sampai SMK, diharapkan bisa menjadi dari mustahik menjadi muzaki, sehingga bisa berdikari sendiri sehingga tidak tergantung dari bantuan YBM PLN. Selama ini alhamdulillah 80% lulusan dari SMK Informatika Utama ini sudah berdikari sendiri 80%, dan ada ikatan alumninya di mana setiap ada kegiatan di sekolahan mereka ikut bergabung untuk memberikan donasi tenaga, sehingga keluarganya sangat erat, sehingga ini sangat membantu ya bagi adik-adik yang masih sekolah itu. Oh, kakaknya sudah ada yang jadi direktur, ada yang jadi manajer di berbagai perusahaan, maupun ada yang jadi pengusaha, dan ada yang sudah banyak membuatkan rumah orang tuanya, memberangkatkan haji. Alhamdulillah ini berkat
zakatnya para muzaki PLN. Mudah-mudahan ini menjadi berkah ya, dan menjadi tabungan amal ibadah nanti di akhirat. Jadi sekolahan yang ada sekarang itu, kalau untuk di Depok ini ada petik ya, pesantren informatika itu setara dengan D1, D2 ya. Jadi ada, terus kemudian ada Tursina juga, banyak sekolahan. Kemudian di Semarang juga ada sekitar 7 sekolahan ya. Kalau kedepannya sih kita pengennya akreditasi dari SMK Informatika bisa naik ya, dengan seiring dengan kemajuan dunia pendidikan yang dituntut akreditasinya ya. Karena kalau melihat dari lulusannya itu, alhamdulillah di Depok ini istilahnya menjadi rebutan lulusan SMK Informatika. Dan kalau kita lihat dari penghargaan yang diikuti adik-adik di SMK Informatika cukup membanggakan ya. Juara 1 nasional, juara daerah tingkat Depok. Alhamdulillah. Dan ini juga ada startup yang dibuat di sini, namanya dompet sampah ya. Dompet sampah itu hasil elaborasi antara siswa dan bapak guru di sini, yang fungsinya seperti tabungan. Jadi kalau masyarakat pengen ikut isinya go green ya, jadi sampah-sampah yang dalam ini misalnya sampah kertas, sampah minyak itu bisa masuk di aplikasi, dan ketika sudah banyak bisa kita ambil. Jadi nanti duitnya bisa ditabung dan kemudian dibagikan. Ya, harapannya tadi pertama ya, jadi anak didik di sini mudah-mudahan menjadi anak-anak yang punya akhlak mulia. Kemudian dari kondisi yang sekarang ini istilahnya mustahik ya, mudah-mudahan kedepannya menjadi muzaki yang bisa menjadi musaki-musaki seperti dalam ini kami pegawai PLN bisa membantu yang lainnya, dan istilahnya bisa kalau misalnya jadi pengusaha ya bisa memberikan lapangan pekerjaan baru, sehingga mudah-mudahan ini bisa terus menerus dan akhirnya nanti insya Allah sampai ke akhirat ya, ketemu di sana. Itu harapannya. Mudah-mudahan terus tetap eksis sekolah ini dan menjadi sekolahan yang terbaik khususnya di Depok. Wallaili 1, 2, 3. Sekolah kami sudah berdiri sejak tahun 2006. Kami saat ini sudah memiliki 262 siswa dengan alumni sekitar 477 orang. Dengan tenaga pengajar saat ini ada 11 orang. Baik. Untuk YBM PLN sudah mensupport kami sejak awal kami berdiri, di mana jadi dari 2006 sudah mensupport kami, di mana semua sapras dan sarana-prasarana dimediasi oleh YBM PLN. Untuk siswa-siswanya kami sudah memakai sistem zonasi, jadi lebih dominan kepada warga sekitar lingkungan PLN TJBB dan P2B, yaitu sekitar Limo, Cinere, dan Krukut. Untuk sekolah kami memang sangat berbeda dengan sekolah-sekolah lain atau sekolah-sekolah yang berbeasiswa. Patokan kami bukan karena faktor akademik, tetapi masih melainkan dari faktor ekonomi. Jadi kami akan mengangkat atau merekrut siswa yang dari faktor ekonominya sangat minim. Makin minim, maka itu makin berpeluang untuk diterima di SMK Informatika Utama. Untuk prestasi siswa-siswa kami, alhamdulillah banyak menorehkan prestasi dari mulai angkatan pertama sampai dengan angkatan yang sekarang ini. Mulai dari kami pernah meraih peringkat ketiga nilai tertinggi untuk mata pelajaran bahasa Indonesia sekota Depok di ujian nasional. Kemudian juga ada yang menjuarai robotik di Universitas Gunadarma. Kemudian ada inovasi di aplikasi dompet sampah yang sudah dikembangkan oleh siswa. Jadi cukup banyak prestasi-prestasinya. Kemudian juga untuk alumni-alumninya juga sudah banyak terserap di perusahaan-perusahaan besar. Ya, untuk siswa prestasi kita memberikan satu binaan tersendiri,
jadi peminatan, pengembangan peminatan. Kemudian untuk lulusannya juga kami sudah menawarkan kepada perusahaan-perusahaan yang sudah bermitra dengan kami, atau juga mereka yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, itu sudah bisa dimediasi oleh YBM PLN juga. Untuk melihat dari sisi animo masyarakat yang sangat tinggi, maka kami ingin memberikan satu menjejak manfaat yang lebih banyak lagi. Ya, besar harapan YBM bisa memakai ini sebagai prototipe di program-program sekolah-sekolah yang berbeasiswa atau gratis ini di seluruh penjuru Indonesia gitu. Ataupun untuk sekolah kami sendiri, ya besar harapannya juga ini kami bisa menambah rombongan belajar yang lebih banyak lagi, sehingga yang menerima manfaat atau menjejak manfaat ini bisa lebih banyak. Untuk prestasi siswa, sekarang kami sudah membuat satu program tersendiri, yakni program R&D, ya, riset dan pengembangan, di mana siswa itu yang berprestasi dan juga yang minat di kejuruan RPL-nya kita arahkan untuk membuat aplikasi startup. Ya, untuk program pembelajaran kami mengedepankan kepada program pendidikan karakter. Salah satu yang kami kedepankan adalah setiap awal pembelajaran selalu dimulai dengan tadarus Al-Quran. Kemudian setelah itu kami juga akan memplanning membuat pembiasaan baru, yakni sholat duha. Ya, itu untuk di pagi harinya. Kemudian di waktu siangnya, waktu istirahat, kami juga mengarahkan siswa untuk sholat berjamaah bersama dengan karyawan PLN di Masjid PLN Baitul Ihsan. Awalnya dengar info dari tetangga, jadi katanya ada sekolah gratis yang dengan jurusan IT, dan karena saya ada minat di IT, jadi saya mendaftar di SMK Informatika ini. Alhamdulillah ada beberapa prestasi yang saya dapat. Yang pertama, juara 1 lomba robotik di Universitas Gunadarma. Lalu ada juara 3 lomba video di DLHK Depok. Ada juga lomba video di KPU Depok dan mendapatkan juara favorit. Untuk minat IT saya dapat dari ayah saya. Dari kecil saya sudah dikenalkan dengan komputer dan teman-temannya. Jadi mulai dari situ saya banyak minat untuk ke IT. Untuk robotik sendiri berawal dari kelas 10, di mana salah satu guru saya memberitahu kalau misalkan ada klub baru seperti ekskul baru, yaitu dengan judul IoT. Awalnya saya tidak tahu apa-apa dengan IoT, tapi setelah mencoba sekali, 2 kali, saya mulai minat dengan IoT. Untuk hobi, alhamdulillah hampir semua hobi saya bisa tersalurkan di SMK ini, apalagi sesuai dengan minatan yang saya minati. Jadi banyak kegiatan yang benar-benar saya minati yang bisa saya lakukan di sekolah ini. Untuk kalau dibilang bangga, alhamdulillah bangga sekali bisa sekolah di sini. Yang pertama, saya bisa bantu orang tua mengurangi biaya untuk sekolah, tapi tetap bersekolah dengan kualitas yang baik. Lalu saya bangga sekolah di sini karena saya bisa memberikan prestasi bukan cuma buat sekolah, tapi juga buat orang tua saya. Dan juga saya bisa punya bekal buat masa depan saya nanti, buat portofolio saya, seperti itu. Kalau misalkan saat ini saya lagi fokus untuk developing mesin sedekah minyak jelantah bersama guru saya Pak Din untuk dompet sampah. Dompet sampah juga aplikasi karya anak SMK Informatika Utama. Jadi ya seperti itu. Sedekah minyak jelantah itu apa sih maksudnya? Sedekah minyak jelantah itu salah satu program yang ada di dompet sampah. Nah, saya membuat mesin ATM sedekah minyak jelantah itu berbasis IoT. Jadi sudah berbasis online
dan sudah otomatis. Alhamdulillah didukung banget, apalagi karena orang-orang sekitar saya tahu kalau misalkan saya ada minatan di robotik tersebut, jadi nggak ada halangan sih, alhamdulillah. Harapan saya semoga sekolah ini bisa tetap berkembang, bisa tetap berlanjut sampai nanti tetap bisa meraih prestasi. Bukan cuma saya, karena banyak potensi-potensi dari teman-teman saya, adik kelas saya yang masih bisa dikembangkan.